Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia semuanya. Kita kembali lagi ke segmen analisis kritis transformatif. Lautku kini, biarkan saja ikan, udang, dan hayati laut berenang tanpa arang agar menikmati jelajah laut yang luas. Kita dikejutkan dengan fenomena pagar laut. Rupanya sekarang yang bisa dipagarin bukan hanya rumput tetangga, yang bisa dipagarin bukan hanya gigi behelnya orang yang ingin lurus giginya, namun laut pun ikut menjadi saksi bahwa pagar itu bisa ada di kedalaman laut. Bawa santai aja bro, pasti ada solusinya. Kita tidak menampik lagunya seniman Tempo dulu. Itu sangat inspiring dan relate dengan apa yang ada di bumi pertiwi. Kos Plus salah satunya menyanyikan lagu Bukan Lautan Hanya Kolam Susu, jaring dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Sungguh layak lagu ini kita sematkan di tema perkongsian cukong-cukong yang berkedok rakyat untuk memambak geri laut dari aneka hayati yang bisa diembat oleh mereka, sehingga ikan, udang bukan hanya menghampiri dirimu tapi kita menghampirinya. Ini kebalik dengan apa yang telah dinyanyikan oleh Kus Plus. Makanya Menteri ATR BPN kita angkat peci pada mantan Komandan Banser Barisan Ansor Serbaguna, Pak Nusron Wahid, telah sigap menanggapi masalah eksekusi langsung ke objek vital TKP. Kenapa harus Menteri ATR BPN bukan hanya Menteri KKP yang notabene dikomandani oleh Sakti Wahyu Trenggono? Lanjut, sidik punya sidik. Selidik semakin diselidiki bahwa ternyata yang memagari laut itu punya sertifikat dari pemerintah dan resmi. Katanya, kita tidak tahu apakah iya itu siapa yang mengeluarkan, kita tunggu tanggal mainnya. Karena tahulah yang namanya negeri dagelan, negeri 62 plus 62 ini banyak dagelan di sandiwara kebijakan negeri, dan banyak dagelan-dagelan lain yang bisa membuat rakyat itu mati suri lalu hidup kembali menjadi rakyat lagi. HGU, HGB mereka mengaku punya sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini kembali lucu kawan. Bukankah laut itu adalah laut, bukan bangunan secara fisik? Walaupun mereka mengartikan kalau laut itu punya batu sedimen yang ada di dasar laut dan ada emas di dalamnya, yaitu hayati yang ada di dalam laut. Memang bisa jadi itu benar. Namun berdasarkan konvensi PBB 1982 dikenal dengan United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982 menyatakan bahwa apa yang ditandatangani pada 10 Desember 82 di Montego Bay, Jamaika, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai garis pantai secara aspek yuridis diakui secara internasional
sepanjang 200 mil laut dan lebar laut teritorial 12 mil. Yang artinya bahwa kelautan kita telah diakui oleh dunia. Tidak ada lautan lepas di dunia ini. Yang ada adalah lautan yang dimiliki oleh negara, termasuk Indonesia. Laut yang dikapling-kapling layaknya perumahan atau tanah yang mau dibuat rumah-rumahan, otomatis nanti ada developernya dan otomatis nanti ada yang membiayai, dan pasti kita tahu akan dibuat real estate, akan dibuat perumahan yang menjadi cuanisasi wakai kawan. Apakah laut nanti pada masanya, kalau ini aman-aman saja, akan mereka buat reklamasi, pola, pagarisasi, lautisasi? Apakah gitu? Kita tunggu saja bagaimana respon dari pemerintah menyikapinya. Sesungguhnya peraturan terkait ini telah terdapat di Undang-Undang 17 tahun 85 dan juga nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, mengatur wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan, pengembangan, pengelolaan ruang, perlindungan lingkungan, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan, tata kelola, kelembagaan, serta peran masyarakat. Yang terakhir ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjaga teritorial laut kita. Ingat bahwasanya nenek moyangku seorang pelaut. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara maritim, bukan negara agraris. Masih ingat dengan data sensus oleh BPS dan juga TNI AL merilis pada 2021, luas agraria di Indonesia sekitar 1.916 km persegi. Adapun lautnya 6,4 juta kilometer persegi. Artinya 3 kali lipat lebih luas perairan daripada daratan. Jangan sampai kapitalisasi laut mengartikan bahwa kebebasan kekayaan alam, terutama laut, itu boleh menjelma sebagai ekosistem bebas, eksklusif, dilegalkan oleh negeri seperti ini. Jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena negara kita adalah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.